Kita ingin RUU HIP ditolak dan dibatalkan, dihapus dari prolegnas. Jangan sekali-kali lagi untuk membahas hal-hal seperti itu. Para pemimpin yang menganut ideologi tertutup pun memosisikan diri mereka sebagai pembawa self-fulfilling prophecy, para peramal masa depan. Mereka dengan fasih meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana. Padahal notabene mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya. Saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka. Ya Allah, ya Rabbi, segera turunkan Jokowi agar tentram negeri ini tiada kekacauan lagi. Kemana Jokowi akan membawa kita? Saya adalah seorang pendukung Jokowi yang oleh sebagian orang dikatakan fanatik. Mungkin tidak terlalu salah, sejak Pilpres pertama saya telah mendukung beliau. Sayalah yang membuat tulisan 10 alasan kenapa saya memilih Jokowi yang kemudian jadi viral. Juga tulisan 10 alasan mengapa saya tidak akan memilih Prabowo pada Pilpres berikutnya. Sebelum lanjut, tulisan ini ditulis oleh Abdillah Toha. Saya yakin benar itu bahwa memilih Jokowi adalah sebuah keputusan yang tepat. Baru pertama kali dalam perpolitikan Indonesia ada seorang calon presiden yang benar-benar merakyat, jujur, berasal dari rakyat, bukan dari elit politik maupun kelompok kekuatan besar lain. Ternyata itu saja tidak cukup untuk menjadikan seorang pemimpin yang efektif. Menyimak berbagai peristiwa yang terjadi berulang pada periode 2 pemerintahan Jokowi yang belum setahun ini membuat saya menjadi makin sulit untuk membela Jokowi dan mengatakan bahwa Jokowi memang merupakan pilihan tepat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tidak berarti bahwa bila waktu diputar kembali ke belakang, saya akan memilih Prabowo. Kerja dan diamnya Jokowi pada periode kedua ini memunculkan berbagai pertanyaan yang tak terjawab, mulai dari pemilihan para pembantunya yang tidak tepat dan berkualitas rendah. Awal kekecewaan saya adalah ketika pada detik-detik terakhir beliau membatalkan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden yang akan mendampinginya. Kabinet sekarang adalah kabinet yang tidak sesuai dengan janjinya yang katanya akan lebih banyak menempatkan menteri-menteri profesional pada bidangnya. Posisi kabinet dia hadiahkan lebih banyak kepada berbagai kekuatan partai politik pendukungnya serta mereka yang memiliki senjata. Kementerian Kesehatan umpamanya dipimpin oleh seorang dokter tentara yang oleh ID sendiri sempat dipertanyakan keprofesionalannya. Beliaulah antara lain yang menjadi penyebab utama terlambat dan berlarutnya penanganan kasus pandemi COVID-19 di negeri ini, ketika negara-negara tetangga kita telah menunjukkan keberhasilannya. Saat berbagai negeri sedang sibuk meneliti dan berupaya mengembangkan vaksin corona, beberapa lembaga dan bahkan sebuah kementerian memberi kejutan dengan mengumumkan keberhasilan memproduksi obat bahkan kalung mujarab untuk menyembuhkan COVID-19. Semua itu diumumkan secara terbuka bahkan langsung diproduksi dengan kemasan yang menarik dan presiden kita diam seakan merestui hasil hebat penemuan itu. Perencanaan program Kartu Prakerja yang kurang cermat berujung pada dugaan pemahalan harga yang nyaris dinikmati oleh perusahaan milik anak-anak muda yang keburu diangkat sebagai staf pembantu presiden. Bila masyarakat tidak sigap dan segera berteriak. Begitu cepat setelah Jokowi dilantik muncul berbagai undang-undang dan rancangan undang-undang baru yang bikin banyak pihak tersentak.
Yang utama adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang KPK. Meski telah terjadi berbagai protes dan keberatan atas undang-undang tersebut, Presiden tidak mengubrisnya. Inilah warisan legasi utama yang akan ditinggalkan Jokowi dalam pelemahan upaya pemberantasan korupsi. Bila Mahkamah Konstitusi nantinya menolak mengabulkan gugatan yang sedang dalam proses. Ada kesan konspirasi antara pemerintah dan DPR untuk menghasilkan berbagai undang-undang secara kilat tanpa memperhatikan aspirasi dan masukan dari publik. Ada rancangan undang-undang omnibus yang sedang dalam proses yang sangat berpihak kepada investor dan nyaris tidak mencerminkan kepentingan rakyat kecil. Juga banyak undang-undang lain yang lolos yang menguntungkan hanya sponsornya, seperti Undang-Undang Minerba yang bahkan telah menimbulkan korban jiwa dari anak mahasiswa yang demo protes. Kasus penyiraman air keras kepada seorang penyidik KPK yang sudah berlarut dibiarkan sejak periode 1, berakhir dengan berita sangat mengejutkan. Peranan Kejaksaan Agung yang merupakan bawahan Presiden tidak mencerminkan tugas sebenarnya sebagai penuntut umum yang mewakili aspirasi rakyat, tetapi lebih mengesankan sebagai pembela terdakwa. Ujungnya pada kasus besar yang mempunyai implikasi luas terhadap upaya pemberantasan korupsi ini, terdakwa dihukum sangat ringan. Ada kesan kuat para pengatur di belakang tindak kriminal ini telah dilindungi identitasnya. Belakangan masih ada lagi kasus-kasus yang mengesankan pembiaran oleh pimpinan tertinggi negeri ini. Kasus menghilangnya Harun Masiku, fungsionaris PDIP dalam dugaan permainan penggantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Kasus koruptor buron Joko Chandra yang dibiarkan melenggang dengan bebas di ibu kota dan sampai saat tulisan ini diterbitkan belum juga tertangkap. Kasus lain yang baru terungkap antara lain adalah bagi-bagi jatah ekspor benur lobster oleh Menteri Kelautan baru yang menggantikan Susi Pujastuti kepada konco-konconya. Inilah menteri baru yang membatalkan beberapa kebijakan Susi termasuk penenggelaman kapal-kapal asing yang mencuri ikan di laut kita. Masih segar dalam ingatan kita ketika Presiden pada pelantikan menjelang jabatan periode keduanya antara lain mengatakan di hadapan sidang MPR 20 Oktober 2019 lalu, saya juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan pasti saya copot. Belum berselang lama tersebar rekaman pidato Presiden pada sidang kabinet tertutup yang menunjukkan kemarahan beliau terhadap kinerja menteri-menterinya dan lagi berjanji akan tidak ragu bertindak. Ketika tindakan Presiden dinanti-nanti, Menteri Sekretaris Negara justru membantah dan menyampaikan tidak ada relevansi antara kegusaran Presiden dan rencana kocok ulang kabinet atau reshuffle. Kejutan terbaru pada saat saya menulis kolom ini adalah keputusan Presiden untuk menugasi Menteri Pertahanan, bukan Menteri Pertanian, menggarap lumbung pangan. Alasannya, ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional. Bagaimana dengan ketahanan keuangan, telekomunikasi, pendidikan, dan lain sebagainya? Apakah ini juga bagian dari ketahanan nasional dan perlu juga ditugaskan ke Menteri Pertahanan? Semua itu ditambah lagi dengan sikap Presiden sebagai seorang ayah yang menduduki kekuasaan tertinggi di negeri ini, membiarkan putranya yang masih hijau dan tidak berpengalaman maju sebagai calon wali kota Solo. Presiden tidak berdaya membujuk putranya untuk sabar menanti 5 tahun lagi setelah selesai masa baktinya, sehingga tidak ada spekulasi macam-macam keterlibatan kekuasaan tertinggi negara dalam proses pemilihannya. Sesungguhnya banyak dari kami yang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi pada seorang Joko Widodo yang pada periode pertama menghasilkan prestasi yang cukup mengesankan. Bisa saja kita mengatakan bahwa Jokowi yang bukan petinggi partai apapun memerlukan segala macam pembiaran itu. Karena bila tidak, maka rezimnya akan mengalami berbagai kesulitan melaksanakan berbagai tugas tanpa dukungan kekuatan politik yang nyata.
Tidak sadarkah beliau bahwa masa bulan madu dengan politisi pendukungnya itu akan berumur tidak lebih lama dari 2 tahun dari sekarang, ketika mereka akan ramai-ramai meninggalkan misi presiden dan berkonsentrasi pada perebutan kekuasaan pada pemilu 2024. Tidak lama setelah pelantikannya, Presiden Jokowi pernah mengungkapkan bahwa beliau tidak punya beban lagi. Kami menafsirkannya karena setelah 2 periode beliau tidak akan maju lagi sebagai presiden. Pada mulanya orang bernafas lega karena tidak terbeban. Itu ditafsirkan sebagai tidak akan dapat disandera oleh kekuatan politik yang mengusungnya. Kenyataannya, dari berbagai peristiwa yang disebut di atas, tidak terbeban itu tampaknya bukan demikian maknanya, tetapi lebih sebagai tidak peduli dan bebas dari beban gangguan aspirasi, keberatan serta protes dari rakyat pemilihnya. Sebagai pendukung Jokowi, setelah memperhatikan begitu banyak kondisi suram yang lepas kendali atau terkesan dibiarkan dalam waktu yang sangat singkat, bahkan tidak sampai setahun dalam pemerintahan Jokowi periode 2 ini, khususnya kondisi penegakan hukum yang makin memprihatinkan. Sulit bagi saya untuk mengatakan bahwa dukungan saya kepada Presiden Jokowi masih dapat dipertanggungjawabkan. Sikap ini saya rasa juga disuarakan oleh banyak pendukung lain yang kecewa pada kinerja tahun pertama periode 2 Jokowi yang mengecuatkan berbagai kejutan yang menimbulkan kerisauan. Bila dalam waktu dekat tidak muncul tanda-tanda yang mengindikasikan langkah-langkah nyata dalam rangka mengoreksi semua itu, maka akan sangat sulit bagi orang seperti saya dan banyak pendukung lain untuk bertahan sebagai barisan pembela Jokowi. Tentu saja, saya sama sekali tidak bermaksud mengatakan bahwa dukungan atau penolakan saya dan kawan-kawan punya bobot politik dan pengaruh terhadap nasib politik Jokowi ke depan. Tanpa kami pun, Pak Jokowi bisa jadi akan sukses besar karena pandangan kami ternyata keliru, oleh sebab ketidakmampuan kami menangkap apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bila demikian, anggap saja tulisan pendek ini sebagai upaya meringankan beban moral yang saya pukul dan sekaligus sebagai penyalur unek-unek, siapa tahu ada gunanya. Semoga Tuhan memberi petunjuk kepada kita semua. Amin. Jangan lupa subscribe.